berharap memohon kepada Allah. Tapi aslinya taroji maknanya. Tapi ketika ayat kalimat la'alla itu masuk ke dalam ayat Quran, ulama-ulama mufassir sepakat bahwasannya itu mempunyai makna litahqiq. Artinya litahqiq Allah memberikan pernyataan bahwasannya la'allakum tattaqun dalam kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu Allah memberikan janji bahwasannya orang yang berpuasa itu pasti. Ini yang janji ini Allah pasti menjadi orang yang bertakwa. Buktinya ya kita itu kalau sholat subuh itu paling susah ya. Kalau di luar puasa ada sedikit ada. Jadi luar biasa. La'allakum tattaqun. Kemudian hadirin sekalian, ini saya maknanya agak loncat-loncat. Ayat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, bahwasanya puasa itu juga wajib bagi orang yang sebelum zaman Nabi. Maknanya itu adalah ahlul kitab. Orang-orang di zaman Nabi Isa, orang-orang Nasrani, umat di zaman Nabi Musa, semuanya wajib puasa Ramadan. Jadi bukan puasa saja Pak, puasa Ramadan. Akan tetapi mereka tak kuat melaksanakannya. Orang-orang Yahudi itu melaksanakan puasa itu cuma sehari Ramadan itu. Mereka beralasan karena pada saat itu dikatakan sebagai syahrul min gharqil Musa min gharqil Fir'auna la'atullah. Karena pada saat bulan itu dikatakan sebagai hari di mana Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Maka itu tidak perlu puasa. Padahal Fir'aun itu ditenggelamkan pada bulan Suro. Pada bulan Suro itu ditenggelamkan. Kemudian orang-orang Nasrani juga begitu, melaksanakan puasa itu cuma sehari. Karena apa? Karena memang pada bulan itu dikatakan sebagai syadidul harri, sebagai bulan yang sangat panas. Jadi bulan itu panas banget. Maka itu Ramadan itu maknanya itu panas. Ramadan itu dari kata ar-ramdah. Ramdah itu maknanya panas. Umat Islam alhamdulillah kuat melaksanakan. Meskipun tidak semua umat Islam. Kalau umat Islam melaksanakan semuanya, berat betapa syiarnya. Kenapa? Karena memang ibadah puasa itu dikatakan ibadah syaqqah, ibadah yang sangat berat. Ada nggak umat Islam yang nggak melaksanakan puasa? Ada kan? Boleh nggak? Boleh nggak Pak? Orang Islam tak puasa? Boleh? Boleh.
Boleh, kenapa? Mana dalilnya boleh itu? Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa dari kalian yang sakit itu boleh nggak puasa. Saya ini mohon maaf aja, saya tidak puasa juga karena saya 5 hari nggak boleh puasa sama dokter karena ada lambung yang sampai kena vertigo. Jadi saya sudah hari ketiga ini karena selama kemarin itu puasa itu Pak. Jadi sampai saya sholat tarawih itu langsung duduk saya karena ini muter apa namanya yang pernah kejadian di sini itu seperti sholat subuh tadi itu pas rakaat kedua muter tak kuat-kuatin, alhamdulillah nggak sampai duduk, cuman ini mual dari saya keluar. Boleh nggak puasa? Kenapa? Karena memang kewajiban puasa itu ada 4. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 4. Yang pertama, kewajiban orang puasa itu adalah al-muslim, orang Islam. Jadi jangan sampai kita ini ketika puasa kita tidak dalam keadaan Islam. Emang ada. Contohnya ketika ada orang yang melakukan perbuatan riddah. Perbuatan riddah itu dia keluar dari agama Islam atau murtad tanpa disadari. Salah satu contoh adalah ketika kita mengatakan kepada orang-orang tahlilan, orang-orang yang baca Yasin, wah itu musyrik itu keluar dari Islam. Ini nggak boleh. Itu riddah kita harus baca syahadat. Padahal orang yang kita tuduh sebagai orang yang musyrik, orang yang kita tuduh sebagai orang yang anti Islam, yang nggak beragama Islam, itu masih sholat, masih zakat, masih puasa, bahkan haji. Ini sangat berbahaya. Tak sah puasanya. Yang kedua, wal bulugh, syaratnya puasa. Bulugh itu apa? Bulugh itu balik, cukup umur. Tapi apakah orang yang cukup umur itu pasti wajib puasa? Enggak. Syaratnya harus wal akal, punya akal. Umurnya cukup 20 tahun. Tiba-tiba lewat masjid cengengesan sendiri. Paham maksudnya? Ya, error, ininya error. Beringis-beringis sendiri. Berarti dia umurnya cukup tapi akalnya enggak ada. Akalnya enggak ada. Boleh tak puasa? Yang ketiga, yang keempat adalah wal qudratu 'ala shaum. Qudrah kuat untuk melakukan puasa. Jadi orang yang tua boleh tak puasa. Tandanya tua apa? Rambutnya sudah putih. Ada di sini yang rambutnya sudah putih. Terus kulitnya keriput. Ada yang rambut putih kulit keriput. Ya. Terus yang ketiga giginya kotor. Ada tiga-tiganya. Ada nggak? Rambut putih, kulit keriput, gigi kotor. Apa metode? Ada. Nah, kalau sudah begini nggak kuat untuk puasa, nggak kuat, maka nggak boleh
buka puasa dengan membayar fidyah. Berapa fidyah? Satu mut itu berapa? Apa kilo? Begitu. Itu kan mut namanya juga kan? Di mut. Berapa satu mut? Setengah liter. Terus ada yang berapa lagi? Satu mut itu kalau dalam fikih itu adalah rubu'un min zakatil fitri. Seperempat dari zakat fitrah. Jadi kalau bapak-bapak punya zakat fitrah berapa Pak? 3,5 liter itu belum dibagi 4 itu 1 mut. Jadi kalau 2,5 kilo itu lebih. Jadi bukan 2,5 kilo ya Pak. Kalau zakat fitrah itu ini saya ingat ya, saya ingat ya. Karena kan kalau di Jakarta pakai liter, ya Pak Haji. Kalau di kampung pakai kilo itu bukan 2,5 kilo, tapi 2,7 kilo. Pak boleh nggak saya udah daripada 2,7 kilo repot kita ininya, saya zakat 3 kilo, boleh nggak? Boleh. Yang penting jangan kurang zakat itu. Ini kemarin lagi bingung zakatnya yang benar pakai beras atau pakai uang. Ya, rame ya. Ini dalam zakat itu ada 3 pendapat. Yang pertama menggunakan pendapat Imam Syafi'i dan jumhurul ulama. Saya nggak ceramah ya, jujur saya itu nggak suka, nggak bisa ceramah, saya ngaji saja. Imam Syafi'i dan jumhurul ulama terkenal itu zakat itu harus menggunakan makanan pokok. Makanan pokok itu apa? Sesuai hadis Nabi, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zakatil fitri so'an min tamarin aw so'an min sya'irin aw so'an min mahjubin. Zakat Rasulullah memerintahkan zakat fitrah itu dengan 3 makanan pokok. 1 tamar. Apa tamar itu? Kurma kering. Yang kedua apa? Syakir. Yang ketiga ismis. Karena ini makanan pokok orang Arab. 3. Maka Imam Syafi'i dan Imam Maliki dan Imam Hambali ini berpendapat orang yang zakat itu harus dengan apa? Makanan pokok. Makanan pokok kita adalah apa Pak? Beras atau nasi? Nasi. Bukan beras ya. Hati. Ayo. Bukan beras ya. Nasi. Berarti zakat kita nasi. Gimana sih? Ini. Makanan pokok kita itu apa? Beras. Jadi beras kita makan. Enggak. Makanan pokok kita apa? Beras. Jadi kita makan beras. Kita makan nasi ya, beras. Ya, udah. Alhamdulillah kalau bapak-bapak makan beras. Besok Pak kasih beras semuanya. Ya. Karena yang dimakan enggak nasi beras. Beras yang dimasak maksudnya. Maka ketentuannya kita harus zakat dengan
beras. Ini menurut Imam Syafi'i. Ya jangan Pak, masa zakat dengan nasi. Berapa bakul itu? Zakat dengan beras, artinya yang mentahnya. Nah kemudian itu pendapat yang pertama. Berapa takarannya? Min kutil balat. Min kutil balat itu jenis makanan dan adunan yang ada di daerah itu. Berarti 2,7 kilo atau 3,5. Nah, kemudian pendapat yang kedua adalah orang zakat itu dengan uang. Ini yang lebih ramai menjadi perdebatan. Zakat dengan uang itu menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Maliki, dan menurut Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, ini hukumnya tidak sah. Tidak sah. Karena nggak boleh berdasarkan hadis Rasulullah. Lalu bagaimana dengan di kita? Ya di kita ini ada uang ya Pak biasanya. Kalau mengikuti pendapat Imam Hanafi ini boleh. Mengikuti pendapat Imam Hanafi boleh. Cuman kalau mengikuti pendapat Imam Hanafi, zakat bil qimah itu zakat dengan menggunakan nilai mata uang, maka itu harus mengikuti kutul balatnya Arab. Ikuti kutul balat Arab. Berapa yang dizakatkan? Harus tamar, harus gandum, harus isis. Tamar dengan harga yang baik, kalau dihitung itu Pak, kalau kurma ajwa itu 3,5 liter itu sekitar 1,4 juta. 1.400.000. Kira-kira satu orang nih. Kira-kira berapa? Ya, 1.400.000 zakat satu orang. Kuat nggak Pak? Kuat nggak? Ya berarti kalau nggak kuat miskin semua kita. Oleh karena itu hadirin sekalian, beberapa waktu yang lalu Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta itu melakukan itu musyawarah tahul masail dan memberikan keputusan orang yang zakat dengan uang dengan menggunakan metode Hanafiyah bil-qimah itu yang paling pas adalah dengan menggunakan harga syair. Dalam hadis kata ada syair. Apa itu menggunakan harga gandum? Berapa nilainya? 63.000 liter setengah. Tapi kita ini masih tidak ngikutin MUI. Ngikutin apa? Ada kebiasaan. Yaitu berapa uangnya Pak Ketua? Berapa? 35.000. Kurang nggak menurut Imam Hanafi? Kurang. 63 sama 35. Kurang. Ya. Terus kita menggunakan pendapat sini. Tidak ada satu pendapat ulama namanya Syekh Ibnul Qasim. Ini ulama mazhab Maliki. Ikuti pendapat Imam Maliki. Meskipun Imam Maliki tidak mengatakan sah.
itu putul balad yang dimaksud dalam hadis Rasulullah itu termasuk harga nilai. Jadi harga nilai apa namanya berasnya sesuai dengan. Maka dengan demikian di Indonesia kemudian menggunakan pendapat ini meskipun pendapat ini dikatakan pendapat yang lemah karena tidak didukung oleh para ulama-ulama Jumhur. Nah, jadi ada 3 pendapat. Maka dengan demikian dari ketiga-tiganya itu mana yang paling afdal? Mana yang paling utama? Yaitu sholat apa namanya? Zakat itu harus menggunakan beras. Pak, yang saya makan kau leni tekar Madura, Pak. Ada orang Madura di sini. Kau leni tekar yang Madura. Otomatis makannya apa? Beras jagung. Ya sudah yang Bapak makan beras jagung. Tapi kan tidak mungkin jagungnya dicampur dengan beras biasa. Ya. Tapi rata-rata yang beras putih lah. Nah, kemudian kapan kita mengeluarkannya? Mengeluarkan zakat itu adalah ketika matahari tenggelam di akhir bulan Ramadan. Malam apa itu? Matahari tenggelam. Tapi itu wajib zakat. Kalau sebelumnya boleh asalkan masuk Ramadan. Kemarin saya ngomong ya di penutupan pengajian, asalkan masuk bulan Ramadan sudah boleh mengeluarkan zakat. Jadi Pak Ketua Masjid sudah dibuat panitia zakat ya. Nah, boleh sudah menerima apa namanya zakat fitrah boleh. Karena orang yang puasa pada 1 Ramadan itu sudah boleh zakat. Bapak sekalian, ada beberapa kasus yang saya temukan sehingga ini ketika terjadi itu puasa orang Islam itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'aths. Ini sampai jam berapa Pak Ketua? Jam berapa? Saya kalau ngomong itu kadang-kadang nggak terasa Pak. Kalau saya ngomong pecah, kalau bapak-bapak kan meliang-meliang begitu. Udah begitu nggak ada kopinya lagi. Tapi kalau mau disediain kopi sediain Pak, nggak apa-apa. Sampai jam 6 ya, jam 6 ya. Ini ngaji Pak, ngaji. Seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'aths. Berapa banyak orang yang puasa itu akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya illal ju'i wal 'aths, kecuali haus dan lapar. Kenapa Pak? Satu, puasanya batal. Yang pertama yang bisa membatalkan puasa itu adalah karena memang tidak niat. Paham? Tidak apa? Tidak apa? Yang kencang tidak apa?
kenceng ini nggak ngantuk. Jadi nggak niat. Kapan niat itu dilakukan? Niat itu dilakukan setelah masuk waktu maghrib, karena itu sudah masuk lailan, masuk malam. Jadi setelah masuk waktu maghrib. Jadi umpamanya bapak-bapak begitu adzan belum buka langsung, atau mau buka nawaitu sholawati an-adai fardhi syahri Ramadan hadis sanati fardhillahi ta'ala, terus makan boleh nggak? Boleh nggak Pak? Itu ketika Allahu Akbar. Tapi ingat adzan itu Pak, jangan sampai keliru. Jangan sampai adzan asar disamakan dengan adzan maghrib. Karena enak sebelum asar kita tidur begitu Allahu Akbar dari musik waket, ya Allah alhamdulillah maghrib. Makan. Setelah makan musik makan gitu. Karena adzannya ya mirip dan sama kan. Biasanya kalau kita mau buka, bacanya gimana? Allahumma laka sultu wa bika amantu wa ala rizqika afdal bi rahmatika. Ini juga kamu itu kan mau itu sobatin anak apa syakir Ramadan ini sangat boleh enggak? Boleh. Ini sebenarnya doa mau buka atau doa mau puasa ini? Boleh enggak Pak? Maka dari itu ketika selesai sholat tarawih itu masjid itu biasanya ngajak ingat bersama. Jadi kalau di masjid itu niat bareng-bareng, itu aman, udah paling aman. Jadi kalau pengen bapak-bapak aman, niat itu yaitu ketika tarawih. Jadi kalau ada orang sampai lupa nggak niat, berarti dia tidak tarawih. Itu aja. Nah, bagaimana kalau ada orang yang niat itu waktu subuh? Tak sah puasa, tapi wajib puasa. Kalau sampai lupa, tak sah puasanya. Tapi ada kewajiban puasa, tetap saat itu wajib puasa. Meskipun puasanya tidak sah, tapi wajib untuk qadha. Jadi puasa itu Pak, niatnya batasnya sampai tarhib. Ada tarhibnya tadi di sini. Salatu wassalamu alaihi wa sallallahu alaihi wasallam. Hadis. Pak, bagaimana kalau niat itu sama bulan dah dijamak? Boleh nggak Pak? Menurut Imam Maliki boleh. Jadi menurut Imam Maliki boleh. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena puasa itu merupakan ibadatul mustaqillah, ibadah yang meskipun ibadah puasa tapi dilepas-lepas. Sama dengan begini, kita puasa. Mohon maaf, kita sholat tarawih. Sholat tarawih itu setiap mau sholat tarawih itu kan satu ya, benar nggak? Kita berapa sholat tarawihnya? 20, nggak 8. Karena kan 8 cepat Pak. Mau yang cepat atau yang panjang? Yang panjang. Besok saya imamin sholat tarawih di sini 1 juz. Katanya panjang. Oh, tidak. Mau cepat atau panjang? Ayo.
Nggak berani kan ngomong panjang kan? Sholat raweh itu 20 rakaat. Kemudian apa niatnya cukup sekali? Berapa kali niat sholat raweh? 20 atau 10? Yang benar 20 atau 10? Kalau 20 kali niatnya, setiap satu rakaat niat 10 kali niat, 10 kali niat Pak. Padahal sholatnya satu, sholat sama, puasa juga begitu, puasa itu satu. Tapi kalau umpamanya niat puasa dia harus satu-satu. Karena Pak dipotong. Sholat tarawih kan dipotong Pak. Sholat tarawih itu diakhiri dengan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi boleh nggak setelah itu? Boleh. Tapi nggak pernah ada yang ngopi kan? Nah, dari sini kita boleh, minum boleh, ngopi boleh, nggak apa. Ya. Asalkan jangan makan. Kalau makan ketinggalan itu. Jadi ibadah muslimah, ibadah yang tersendiri. Maka niatnya adalah ketika mau melakukan puasa. Jadi kalau maka dari itu bagaimana dengan menggunakan pendapat Imam Malik tadi? Boleh, asalkan begini. Kita kalau sudah 1 hari pertama puasa itu, sahur pertama itu Pak, niat sudah, niat 1 bulan. Awal itu gimana? Ya tidak sama kok, niat 1 bulan kok, niatnya 1 hari. Awal itu soma syahrul Ramadan, fardu karena fardu lillahi ta'ala. Jadi saya niat puasa 1 bulan fardu karena Allah. Terus besok niat lagi Pak. Ini kalau kata guru saya ngajar, besok niat lagi. Khawatir, ini khawatir ya, kalau kita lupa niat, sehingga kita puasa kita tetap dihukumi sah. Apa? Tapi harus sahur pertama. Kenapa? Karena kalau sahur kedua tidak 1 bulan, kurang Pak. Nah kalau kemarin itu niatnya harus hari apa? Nah yang benar hari Sabtu atau hari Minggu? Malam Sabtu atau malam Minggu? Yang benar Sabtu malam, bukan cuma malam Sabtu. Ada yang puasa hari Sabtu kan? Siapa? Tidak apa-apa puasa hari Sabtu, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau puasa hari Sabtu, kemungkinan bukanya nanti hari Minggu. Ya, benar ya. Kalau yang puasa hari Minggu nggak boleh buka pada hari yang puasa Sabtu. Nunggu diintip dulu. Oh, kalau masuk alhamdulillah. Kalau enggak, kenapa? Karena Bapak kalau puasa hari Sabtu ikut sholat idnya pada hari yang puasanya hari Minggu, ya tidak sah. Kenapa? Karena sholat id 2 Syawal. Betul tak? Betul tak? Padahal sholat id hari itu tidak sah. Ya, jadi terus yang kemudian yang dua, tiga, apa? Nah, kerongkongan ini jadi tempat rokok itu boleh asalkan rokoknya jangan disumet. Oh, bahasa disumet. Dinyalain, jadi rokoknya masih tidak ada apinya. Boleh
Kalau nggak disebut, karena memasukkan benda ke mulut itu tidak membatalkan puasa. Maka dari itu, habis ini Bapak gosok gigi nggak apa, pakai odol, jangankan sedikit Pak, satu apa odol semuanya itu nggak apa-apa, asalkan jangan disimpan odolnya, simpen dikit lah, buat sesempat, nggak boleh, nggak sah, batal puasanya. Jadi gosok gigi itu boleh. Kalau menurut Imam An-Nawawi itu, gosok gigi itu Pak, itu batasnya sampai irtifa'us syamsi, matahari jejak di atas. Jadi kalau sudah geser sedikit, sudah masuk waktu zuhur. Nah itu sudah makruh. Tapi sebelum matahari, sebelum masuk waktu zuhur, boleh orang gosok gigi. Ya, gosok gigi boleh. Tapi kalau menurut Imam Ar-Rafi nggak ada kemakruhan, semuanya boleh, asalkan jangan ditelan. Ibu-ibu nyicipin masakan boleh nggak? Boleh, asalkan jangan satu mangkok, nggak boleh. Kalau ini kurang manis, buat nyicipin satu mangkok, lah habis Pak. Kalau sekedar nyicipin dijilat boleh, nggak apa-apa. Dilepain lagi, jangan dilep. Kalau dilep, apalagi sama pisang-pisangnya batal puasanya. Jadi dijilat itu ini kurang asin, kurang manis dan seterusnya. Itu. Terus yang setelah kerongkongan, apa lagi? Apa itu? Silit. Ya. Kasar amat. Apa namanya? Jalan depan sama jalan belakang lah. Paling enak itu. Bubur. Oh bubur. Jadi jalan belakang sama jalan depan. Jadi itu kalau itu dimasukin batal Pak. Bahkan orang yang memasukkan ke jalan depan atau ke jalan belakang niatnya berhubungan badan, oh kena hukum. Tidak boleh. Bagaimana Pak kalau pengantin baru sudah tengah? Ayo. Jadi habis subuh, waduh, udah kuat ini misalnya. Ya. Karena ada orang yang tanya begini, Pak, suami saya ini pelayan, pulang pada saat Ramadan, terus suami saya ini tidak kuat. Bagaimana Pak caranya? Gampang. Disetir. Kok disetir? Kalau jadi jangan bisa. Jadi sudah pergi saja ke Bandung, dari Jakarta pergi ke Bandung. Musafir, kalau musafir kan boleh nggak puasa. Nah kalau sudah nggak puasa boleh berhubungan badan misalnya. Jadi kalau bapak-bapak pengen tengah ini kuat, lah udah pergi ke Bandung, sampai di Bandung sahabatnya hilang. Jadi kita harus, ini teori fikih loh. Jadi fikih itu menggunakan teori seperti ini karena memang boleh orang yang nggak puasa boleh berhubungan. Ya, ini disensor ya, anak-anak yang belum cukup umur nggak boleh dengar ini. Jadi bapak sekalian, inilah masih banyak tentang hal-hal yang berhubungan dengan membatalkan puasa. Cuman ini dulu yang saya sampaikan yang secara umum ini kita lakukan. Saya kira itu apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan puasa kita, tarawih kita
dan seluruh ibadah kita yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala diterima dan menjadikan amin ya rabbal alamin, sehingga kita termasuk menjadi golongan orang-orang yang bertakwa ila akhir hayat, sampai akhir kehidupan kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal maut. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil arifin. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil arifin. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil arifin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.